Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Diktoviani di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kewirausahaan. Oke, pada materi hari ini, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan dari kewirausahaan, yang kedua tentang manfaat dari kewirausahaan, dan yang ketiga mengenai dimensi kewirausahaan, dan yang keempat mengenai jenis kewirausahaan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai tujuan akan kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan sendiri terdapat ada 4 tujuan. Yang pertama adalah dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga bisa dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar usaha yang akan dijalankannya. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah dapat menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Dan yang terakhir, dari tujuan berwirausaha adalah mengoptimalkan akan potensi diri sendiri. Nah, ini adalah tujuan dari kewirausahaan. Kemudian, di sini ada manfaat akan kewirausahaan. Yang pertama nih, manfaat kewirausahaan menurut Thomas Weizimer tahun 2005. Yang pertama adalah dari manfaat berwirausaha adalah memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Maksudnya adalah memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi berwirausaha untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian, manfaat kewirausahaan kedua adalah memberikan peluang dalam melakukan perubahan. Maksudnya adalah semakin banyak wirausahaan yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin nih berupa penyediaan perumahan sederhana, yang sehat dan layak pakai, misalnya mendirikan daur ulang limbah, jadi bermanfaat untuk melestarikan sumber daya alam. Kemudian wirausaha ini menemukan cara untuk mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dengan sosial, dengan harapan nih untuk menjalani hidup yang akan lebih baik. Nah, kemudian manfaat kewirausahaan ketiga yaitu memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Maksudnya adalah ketika banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik, hal ini tentunya tidak akan berlaku nih bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja ataupun menyalurkan hobi atau bermain. Nah, itu adalah keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh seorang wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan akuatitasi diri. Kemudian keberhasilan mereka adalah salah satu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dan manfaat kewirausahaan yang keempat adalah memiliki peluang nih untuk meraih keuntungan. Maksudnya apa? Keuntungan berwirausaha merupakan salah satu faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usahanya. Nah, ada nih pendapat orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri itu 4 kali lebih besar untuk menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang lain. Nah, manfaat kelima adalah memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Maksudnya adalah pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali nih merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri dari pengusaha kecil. Makanya si pemilik ini menyukai nih kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan atau customer yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Kemudian untuk manfaat kurasan terakhir atau yang keenam adalah memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya.
Maksudnya adalah hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukanlah kerja. Kebanyakan kewirausahaan ini yang berhasil memiliki masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka itu tertarik, bukan karena asal kerja saja dan menyukai dari hal bidang pekerjaan tersebut. Maka mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka sangat senang dalam melakukannya. Nah, ini adalah 6 manfaat untuk berkewirausahaan menurut Thomas Wezimer. Selanjutnya adalah dimensi kewirausahaan. Ada 2 dimensi kewirausahaan. Yang pertama ada dari kualitas dasar, dan yang kedua ada kualitas instrumental. Nah, apa sih kualitas dasar sama kualitas instrumental kewirausahaan? Nah, kita bahas yang pertama mengenai kualitas dasar. Nah, ini dari kualitas dasar ada 3. Yang pertama ada daya pikir. Maksudnya apa? Daya pikir. Jadi, seorang wirausahaan itu harus mampu berpikir kreatif dalam artian itu harus memiliki ide-ide yang baru yang belum dipikirkan oleh orang-orang sehingga para wirausahaan ini mampu menciptakan inovasi-inovasi produk untuk mengembangkan suatu usahanya. Dan yang kedua, untuk kualitas dasar kewirausahaan adalah daya hati atau kolbu. Maksudnya apa? Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki keteguhan hati, kemudian memiliki ketekunan, memiliki keuletan, dan mau berusaha. Nah, meskipun pernah gagal nih, namun pantang menyerah untuk melakukannya kembali. Jadi harus memiliki punya inisiatif yang tinggi dan keberanian untuk mengenalkan hal-hal yang baru. Dan untuk kualitas dasar kewirausahaan yang ketiga adalah dari daya fisik. Jadi, si seorang wirausahawan itu harus memiliki ketahanan fisik. Jadi harus menjaga kesehatannya. Karena dengan memiliki kesehatan yang baik, maka akan mudah dalam menjalankan suatu usahanya. Nah, ini kualitas dasar kewirausahaan ada 3. Yang pertama ada daya pikir, yang kedua ada daya hati atau kolbu, dan yang ketiga ada daya fisik. Dan kemudian dimensi kewirausahaan ada namanya kualitas instrumental kewirausahaan. Nah, maksudnya ini terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antardisiplin ilmu, maupun lintas disiplin ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia meliputi penguasaan dari berbagai disiplin ilmu. Jadi, dia tidak hanya melalui satu bidang saja, tetapi mencakup bidang-bidang yang lainnya. Nah, di kualitas instrumental kewirausahaan ini, hal yang harus dikuasai oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan adalah menguasai disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang keusahaannya yang sedang ditekuni. Jadi, ini akan menjadi sinyal yang baik nih untuk usahanya, sehingga usahanya bisa selaras dan maju karena ilmunya sesuai dengan apa yang ia miliki. Nah, ini merupakan kualitas instrumental, jadi harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Dan kemudian ini materi mengenai jenis-jenis kewirausahaan. Ada apa aja sih jenis-jenis kewirausahaan? Yang pertama, jenis kewirausahaan adalah necessity entrepreneurship. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan usahanya berdasarkan kebutuhan nih. Contohnya apa? Berdasarkan kebutuhan. Misalnya, jadi dia tidak melihat peluang. Jadi apapun yang karena menurut dia butuh, jadi dia lakukan usaha tersebut nih. Misalnya nih tiba-tiba si entrepreneur tersebut menjual pulsa atau tidak ada faktor kan yang mendukung dia misalnya, atau untuk membuka usaha lain. Jadi karena faktor kebutuhan saja, dia tidak melihat faktor akan peluang yang ada. Nah, itu adalah necessity entrepreneurship. Dan yang kedua, jenis kewirausahaannya ada namanya inovatif entrepreneurship. Nah, pengertiannya adalah kewirausahaan berdasarkan kreativitas atau melihat peluang atau kesempatan yang ada. Jadi intinya adalah si entrepreneur tersebut melihat peluang yang ada.
Nah, misalnya nih kan sekarang lagi pandemi. Nah, dia ngeliat peluang nih, misalnya sekarang lagi dibutuhin banyak masker atau hand sanitizer. Nah, makanya si entrepreneur tersebut membuat usaha masker nih. Nah, karena mungkin menurut si entrepreneur tersebut dia melihat peluang. Jadi misalnya menguntungkan dengan misalnya dia membuka usaha membuat masker atau hand sanitizer, makanya dia memulai membuka usaha dengan menjual masker atau hand sanitizer. Jadi dia berpacu terhadap peluang yang ada pada saat ini. Nah, ini termasuk inovatif entrepreneurship. Jadi berdasarkan peluang. Dan yang terakhir, dari jenis kewirausahaan adalah replicative entrepreneurship. Maksudnya apa? Jadi kewirausahaannya itu berdasarkan tren. Misalnya nih, sekarang lagi tren boba. Nah, makanya dia ikut bikin usaha boba atau misalnya sekarang lagi tren ayam geprek, makanya dia ikut membuka usaha ayam geprek. Nah, intinya adalah kalau di replicative entrepreneurship adalah dia membuka usaha itu berdasarkan tren. Jadi, usaha-usaha apa saja yang banyak dibuka, dia makanya mengikuti. Nah, ini jenis-jenis kewirausahaan ada 3, necessity entrepreneurship, innovative entrepreneurship, dan replicative entrepreneurship. Bedanya adalah kalau necessity itu berdasarkan kebutuhan, kalau inovatif itu berdasarkan peluang atau kesepakatan, dan replikatif itu berdasarkan tren. Jadi, tren apa nih yang sekarang dijual? Misalnya jualan boba, berarti dia ngikutin membuka usaha boba, atau misalnya lagi tren jualan ayam geprek, makanya dia mengikuti untuk menjual makanan ayam geprek. Nah, ini untuk materi kita hari ini, yaitu jenis-jenis kewirausahaan, kemudian ada tujuan kewirausahaan, ada manfaat kewirausahaan, dan dimensi kewirausahaan. Nah, ini ada satu tugas untuk kalian kerjakan. Nah, ini pertama, silakan nih kalian bisa mencari nih satu potensi usaha yang bisa dijalankan di masa pandemi COVID-19 ini apa aja. Nah, boleh wirausaha di bidang jasa, benda, atau makanan. Nah, setelah kamu dapat satu potensi usaha atau contoh usaha yang sekarang mungkin yang sedang dibutuhkan di masa pandemi COVID ini, setelah kamu dapat soal yang kedua, kamu jelaskan nih alasan kamu kenapa ngambil usaha tersebut. Nah, ini tugasnya ditulis di kertas gambar atau diketik di Word. Nah, kemudian kamu upload tugasnya ke Google Classroom PKWU. Oke, cukup sekian penjelasan materi PKWU hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.